Pemirsa, sejumlah tokoh menyebut sinyal ketidakadilan dan penyelewengan kekuasaan dapat memperburuk kondisi demokrasi Republik usai polemik di Mahkamah Konstitusi. Nah, pertanyaannya kemudian, akankah komitmen para penyelenggara negara bisa dipercaya jelang pemilu 2024? Kita akan membahasnya dengan pakar komunikasi politik, ada Ibu Lely Aryani. Bu Lely, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Dan juga ada tokoh agama, Pagi, Romo Frans Magnis Suseno. Romo Magnis, selamat pagi. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Saya mau ke Romo terlebih dahulu. Romo, kemarin sudah sempat ngobrol dengan teman-teman yang datang ke Rembang? Tidak, itu sedikit kekeliruan. Saya kemarin tidak bisa datang karena pada waktu yang sama saya sudah ada janjikan ibadat hari Minggu. Saya hanya kirim salam saya karena itu teman-teman, dan saya yakin bahwa yang mereka pikirkan dan juga mereka katakan sesuai dengan yang saya harapkan. Tapi saya tidak ikut, juga tidak ikut Zoom. Oke, artinya semangatnya Romo sama dengan teman-teman yang kemarin datang ke Rembang ya, Romo? Itu sama karena kami sudah saling kenal dan bicara juga kadang-kadang. Jadi kenapa teman-teman itu sampai datang sowan ke Gusmus di Rembang, Romo? Kira-kira kenapa para tokoh ini sampai perlu mengadakan pertemuan di Rembang untuk membahas dinamika yang terjadi di Indonesia saat ini? Itu mengapa mereka ke Rembang, saya tentu tidak tahu. Saya dapat undangan, saya bilang saya tidak bisa ikut karena saya sudah terikat. Bisa di Rembang, bisa dimanapun saja. Saya sendiri merasa agak prihatin dengan situasi di negara kita ini, di mana perlu kita serukan kembali agar etika mendapat tempatnya. Kita ingin bahwa bukan hanya kepentingan kekuasaan mereka yang berkuasa, tetapi etika Indonesia demi nusa dan bangsa itulah yang menjadi pola perpolitikan kita. Oke, prihatin ini juga yang dirasakan oleh teman-teman sesama tokoh bangsa kemarin. Nah, tanda-tandanya apa sih tadi, keprihatinan Romo ini berdasarkan tanda-tanda apa? Pertama, memang fakta korupsi, lalu yang sering disebut oligarki. Bagi saya menjadi pertanyaan, siapa yang sekarang masih mewakili orang kecil? Dewan Perwakilan Rakyat apa betul-betul mewakili rakyat? Kalau menjadi wakil rakyat saja perlu miliaran rupiah, sehingga orang yang kaya atau disponsori oleh orang kaya bisa menjadi wakil rakyat. Ya, bagaimana hubungan dengan rakyat, dengan 50% bangsa yang belum betul-betul sejahtera bisa diandaikan. Di situ lalu kita melihat kasus-kasus korupsi yang terjadi di dalam katakan saja elit politik. Itu mengagetkan, dan tentu saja juga peristiwa yang terjadi dalam Mahkamah Konstitusi bagi saya sesuatu yang seharusnya tidak boleh terjadi. Sekarang mungkin sudah diperbaiki, kita harus berjalan terus ke arah itu, kembalikan pada etika. Oke, baik, kembalikan pada etika. Bu Lely, ini ada keprihatinan termasuk tadi dari disampaikan oleh Romo Magnis dan juga kemarin tokoh-tokoh yang sampai datang sowan ke Rembang menemui Gusmus. Nah, menurut Anda apa sih makna pertemuan para tokoh bangsa kemarin sampai dibela-belain repot-repot datang ke Rembang? Ya, pertama memang kata kuncinya keprihatinan, Mas Iqbal ya. Karena nampaknya rakyat, masyarakat, tokoh-tokoh tidak bisa berbuat lebih daripada itu, kecuali menyampaikan keprihatinan. Mereka mungkin tidak bisa melakukan demo yang frontal, mengkritik secara keras, secara langsung, ketemu di Mahkamah Konstitusi, karena itu juga sudah dilakukan oleh kelompok-kelompok
lain. Tapi ini bagian dari dinamika politik yang sepertinya begitu cepat berubah gitu loh. Dan perubahannya ini bukan ke arah positif, tapi negatif. Turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi terutama, kita tahu banget ya, tahu sekali maksudnya bahwa Surya Paloh dan Nasdemnya itu adalah tokoh dan partai yang paling utama membela Jokowi sebelumnya. Saya tahu juga sampai teman-teman jurnalis dari Metro TV sampai pasang badan ketika meliput, diintimidasi, dan lain-lain dan seterusnya. Tapi menjelang akhir-akhir masa jabatan Pak Jokowi, nampaknya Surya Paloh punya insting politik sendiri, punya firasat politik sendiri yang kemudian menyebabkan dia tidak secara frontal untuk lari dari Jokowi, tapi kan menentukan pilihan lain yang intinya sebenarnya sudah memisahkan dirilah dari Jokowi. Mungkin ada insting politik, firasat politik yang naga-naganya Pak Jokowi akan menjadi seperti ini. Yang sebenarnya tidak pernah kita duga, kita pikir Pak Jokowi yang lahir dari rakyat kecil bisa menjadi besar, meruntuhkan image banyak orang bahwa untuk menjadi penguasa atau presiden harus berasal dari elit, harus keturunan presiden juga dan sebagainya. Pak Jokowi dimunculkan karena branding politik dari partai pendukungnya, karena jadi media darling. Lalu kemudian secara tiba-tiba di hari ini gitu loh, 2 bulan terakhir ini kita ini diobok-obok perasaannya bahwa Pak Jokowi mengembalikan status dan identitas politik itu seperti sebelumnya. Seperti sebelum ada reformasi gitu loh, bahwa yang berhak menjadi petinggi, yang menjadi elit itu adalah anak presiden gitu, yang dimudahkan dengan segala keaturan dan segala ketentuan hukum yang berlaku. Oke. Meskipun mereka berlindung di balik keputusan MK yang katanya final and binding, tapi kan rakyat merasakan keputusan itu didasarkan pada mekanisme yang seperti apa. Coba Bu Hasil Leli kita keputusan tahan MK, dulu. MK sudah Kita tanya ke menyatakan. Romo Magnis ya. Romo Magnis, Iya, tadi kalau menurut Bu Leli ini seperti dikembalikan ke zaman sebelum reformasi. Apakah Anda setuju Romo Magnis itu yang Anda rasakan saat ini? Menurut saya ya kita belum seperti sebelum reformasi, tetapi kenyataannya bahwa KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, itu sekarang mencolok. Justru nepotisme, lalu yang juga disebut kebijakan dinasti. Saya melihat partai-partai kita kebanyakan tidak punya sebuah ideologi. Artinya yang mempersatukan mereka adalah yang memimpin mereka. Karena itu juga orang bisa pindah antara partai tanpa masalah. Saya merasa bahwa memang ini ada tendensi-tendensi yang belum ada dari zaman Orde Baru, ancaman kekerasan, tetapi saya betul-betul mengharapkan bahwa pemilihan umum tahun depan masih bebas sungguh-sungguh dan tidak dimanipulasi. Kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Ya, itulah tadi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang menyampaikan sudut pandang dan perspektif mengenai situasi dan dinamika politik yang terjadi jelang Pilpres 2024. Dan kita masih bersama dengan Bu Leli dan Romo Magnis. Bu Leli, ini kan mumpung sebagai pakar komunikasi politik, yang pertama saya ingin tanya, ini Bu Mega jarang-jarang ya pakai baju putih. Biasanya kan identik dengan partai, pakai baju merah atau baju hitam begitu. Nah, apakah ada yang bisa kita maknai dari situ? ya. Pertama, kalau kita bicara simbol dalam komunikasi politik itu memang dinyatakan. Sebenarnya simbol itu bersifat sembarangan, mana suka, dan sewenang-wenang. Itu salah satu prinsip yang ada dalam komunikasi politik dari 12 prinsip lainnya.
Artinya sebenarnya yang bisa menerjemahkan pesan atau simbol, terutama baju yang Bu Mega kenakan, kita bisa secara sembarangan mana suka atau sewenang-wenang menerjemahkannya. Tapi intinya Bu Mega ketika dia berbicara tadi saya mendengar langsung dari PDIP yang menyatakan jarang-jarang Bu Mega itu menyampaikan pesan kepada keluar kelompoknya. Dan kali ini karena pesannya ditujukan kepada secara keseluruhan masyarakat Indonesia, maka simbol yang dia kenakan menjadi berbeda. Biasanya yang seringkali simbol-simbol yang dia pakai dalam komunikasi verbal dan non-verbal yang dia lakukan seringkali diplesetkan oleh masyarakat, padahal itu pesannya untuk kelompoknya sendiri. Misalnya ketika Bu Mega mengatakan tentang petugas partai gitu kan, tentang Pak Jokowi dan sebagainya. Sebenarnya intinya pada individu yang bersangkutan, tapi kemudian masyarakat menerjemahkan beda. Nah, kali ini menurut saya apa yang Bu Mega sampaikan dengan simbol yang dia kenakan dan tadi dari ulasan dari PDIP sendiri yang mengatakan pesan Bu Mega kali ini ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk penyelenggara negara dan mereka-mereka yang bertanggung jawab dalam proses pemilu 2024. Mengapa demikian? Mungkin Bu Mega tidak pernah kepikiran sama halnya seperti Surya Paloh gitu loh. Orang yang semula dia majukan, dia pelihara, dia kawal dan PDIP di 2014 itu dikepung oleh partai-partai besar PDIP, Nasdem, PKB dan satu partai politik non parlemen yaitu PKPI yang bergerak begitu masif untuk menggolkan Jokowi menjadi presiden, meskipun alasannya kalau rakyat tidak memilih Jokowi tidak jadi presiden. Lah bagaimana rakyat mau memilih kalau PDIP, Nasdem, PKB dan PKPI tidak mengajukannya sebagai bakal calon presiden pada saat itu. Ini nampaknya yang dilupakan oleh sejarah. Sejarah ini dilupakan juga oleh Pak Jokowi. Nah, intinya ada keprihatinan dari sosok Bu Mega yang selama ini menyayangi Pak Jokowi gitu loh. Yang Pak Jokowi juga menyatakan bahwa dia menyayangi Bu Mega seperti ibunya. Jadi relasi dalam komunikasi politik itu memang bersifat dramaturgis gitu. Jadi relasinya bukan relasi kasih sayang seperti buku-bukunya Romo yang mengutamakan etika gitu, kerukunan dan sebagainya. Relasinya benar-benar dramaturgis. Jadi apalagi yang dibentuk kemudian sebelumnya Bu Mega adalah si patronnya Pak Jokowi, sekarang Pak Jokowi ingin menjadi patron bagi partai-partai Oke. politik lainnya, terutama yang menggolkan anaknya untuk menjadi bakal calon wakil presiden. Itu Oke. Mas Iqbal. Baik, kita tanya sudut pandang Romo kalau begitu. Romo, kalau kita melihat ini kan kata Bu Leni ini sebenarnya bentuk kepedulian ya. Tokoh bangsa ini mengingatkan begitu jangan sampai nanti demokrasi ini tidak sesuai dengan semangatnya begitu, semua untuk rakyat. Nah, kalau Anda melihat ini sampai ketua umum partai-partai politik bersuara menyatakan keprihatinannya. Pernyataan dari Bu Megawati, kita adalah bangsa yang mampu mengatasi berbagai cobaan sejarah. Nah, Romo Magnis tentu yang paham betul, mafhum betul dengan sejarah ya, sudah melewati beberapa periode begitu. Nah, kalau Anda melihat apakah memang ini salah satu cobaan sejarah yang harus kita lalui jelang Pilpres? Ya tentu kita harus melalui semua cobaan dan dalam sejarah 78 tahun Indonesia melalui beberapa percobaan. Tetapi tidak pernah jelas apa kita akan berhasil melalui percobaan. Jadi sekarang kita punya percobaan bagaimana membuat tahun politik yang akan datang, ya pemilihan-pemilihan itu mendukung cita-cita Indonesia dan mendukung juga cita-cita Indonesia dan diwujudkan di dalam reformasi. Jadi pemilihan itu harus memperkuat apa yang sudah tercapai dalam reformasi. Nah, kalau di dalam menghadapi pemilu itu ada macam-macam manipulasi, ada campur tangan kekuasaan dan sebagainya. Tujuan yang penting dan luhur belum tentu tercapai. Dan Indonesia itu menurut saya harus was-was. Itu Indonesia bersatu itu sesuatu yang luar biasa. Bagus sekali dari Sabang sampai Merauke, 6.000 kilometer. Kalau persatuan diancam karena segala macam manipulasi dari pihak kekuasaan,
we are in big troubles. Jadi kita betul-betul harus memberi masyarakat kesempatan untuk memilih dengan bebas. Masih satu hal yang saya anggap penting, kalau kita melihat pemilihan-pemilihan yang bebas di Indonesia tahun 55, tahun 99 dan seterusnya, ternyata dari masyarakat tidak pernah ada masalah. Masyarakat bisa menerima ada perbedaan. Kalau kita misalnya mengikuti sesudah pada hari pemilihan 6 sore, pemilihan sudah selesai, di tempatnya masih dihitung suara, orang pada tertawa, keplok-keplok dan sebagainya. Di Filipina setiap pemilihan umum ada 100 orang mati, di Indonesia tidak. Jadi masalah kita tidak dalam masyarakat. Masyarakat kita dapat menerima juga menang dan kalah partai-partai, tetapi karena itu begitu penting, jangan elit politik dengan bernafsu menguasai, merusak itu. Karena itu begitu penting kita tegaskan pemilihan umum yang beberapa bulan lagi akan dilakukan, tidak boleh ada manipulasi dan sebagainya. Oke, baik Bu Lely. Tadi kita sudah mendengarkan dari Romo Magnis. Istilahnya itu kan ya kita berharap dan cukup meyakini yang tidak punya kepentingan, tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, jadi pure dari Romo Magnis sendiri. Nah, saya ingat kemarin Pak Surya dalam pidatonya sempat menyatakan tetap eling lan waspodo. Ini mengingatkan agar penguasa tidak lepas kontrol atas kekuasaan. Yang Anda lihat sekarang seperti apa? Apakah sesuai dengan pernyataan ini, Bu Lely? Ya, memang ada di pesimisme ya di kalangan publik terutama ketika Pak Jokowi bilangnya A, tapi dia tidak lakukan apa yang dikatakannya A itu. Di akhir-akhir ini loh, itu dua tahun terakhir ini nampaknya perubahan itu begitu drastis terjadi pada Pak Jokowi. Yang orang takutkan, tidak mungkinlah seorang bapak itu tidak mendukung anaknya. Apalagi anaknya menjadi bagian dalam pertarungan elit kekuasaan seperti itu ya. Nah intinya ada kecurigaan, seuzon masyarakat bahwa bisa saja nih Pak Jokowi menggunakan suprastruktur dan infrastruktur politik yang dia punya gitu misalnya. Karena gejala-gejalanya sudah mulai nampak itu yang ditonjolkan oleh beberapa teman-teman di daerah, markasnya disatroni, balihonya diturunkan dan seterusnya. Jadi sepertinya pesan Pak Jokowi itu tidak ditangkap untuk netral itu ke bawah. Ke bawah itu kan ada orang-orang yang berdiri pada sikap asal Bapak senang. Cari muka pada Pak Jokowi misalnya dan petinggi-petinggi di pusat misalnya bahwa mereka bekerja untuk Pak Jokowi. Apalagi yang dikhawatirkan adalah karena rata-rata pemimpin daerah, PJ, gubernur, bupati, wali kota, itu sekarang PJ. PJ itu di bawah komando Kementerian Dalam Negeri. Belum lagi di aparat-aparat penyelenggara pemilunya yang juga dikhawatirkan ya. Karena itulah pesan-pesan tokoh bangsa Bu seperti Lely, Pak Surya tapi Paloh, ada pernyataan Bu dari tim Mega, kampanye nasional Prabowo Gibran, ini Pak Nusron Wahid menyatakan ini tahapan kampanye saja belum dimulai. Ada kecurangan, itu tahu dari mana, indikatornya apa? Kalau melihat statement itu bagaimana? Iya, kecurangan ke pemilu belum dimulai. Tapi indikator yang terjadi adanya baliho yang diturunkan adalah baliho pasangan lain, bukan pasangan yang didukung oleh Pak Jokowi, misalnya dianggap didukung oleh Pak Jokowi, barangkali ini salah satu indikasi yang seharusnya tidak boleh terjadi menurut saya. Jadi kalau Pak Jokowi ingin membuktikan kata-katanya bahwa dia bisa netral dalam situasi politik Pilpres 2024, terutama bukan pada pileg kita tidak terlalu mengkhawatirkan, maka Pak Jokowi juga harus memberikan perintah yang jelas, transparan, komando, yang menyatakan bahwa Anda tidak boleh melakukan sesuatu yang justru mencoreng muka saya, menjerumuskan saya. Seperti ketika dia ingin diusulkan oleh menterinya untuk 3 periode, kan beliau pernah mengatakan yang menginginkan saya 3 periode adalah ingin mencoreng muka saya, mempermalukan saya, mencari muka kepada saya. Kenapa dia tidak nyatakan sikap yang sama tegasnya ketika ada aparat di daerah misalnya yang mencoba bermain-main untuk ketidaknetralan ini? Jadi itu yang kita butuhkan, kata-kata dari seorang pemimpin yang satu kata dengan perbuatan. Oke, jadi harus benar-benar walk the talk ya.
antara yang dikatakan dengan perbuatan Persis. yang ditunjukkan begitu. Romo, apa harapan Anda Romo, ini besok sudah mulai penetapan nama capres, baca wapres. Harapan Anda ini nanti tahapan pemilu sudah dimulai apa? Hari ini ya, sore kayaknya. Ya. Yang saya harapkan bahwa kalau sudah dipasang definitif para capres dan cawapres, ya terjadi suatu persiapan pemilihan dan kontestasi yang bersih, yang fair. Saya mengharapkan bahwa juga dari masyarakat kita harus tuntut dari mereka, kalau Anda mau kami pilih, Anda akan memberikan apa? Anda akan membuat apa supaya bangsa maju? Anda akan membuat apa supaya misalnya 9% bangsa yang masih miskin keluar dari kemiskinan, supaya daerah yang tertinggal itu tidak terus tertinggal, supaya tidak ada kesan bahwa Indonesia hanya milik mereka yang di atas. Ini yang penting, dan saya mengharapkan janji-janji yang konkret yang bisa dipegang. Tentu kita tidak pernah tahu apakah kemudian janji dipenuhi, itu lain hal. Untuk itu penting sekali kita jaga kebebasan media di Indonesia, dari media sosial, kebebasan menyatakan pendapat itu jangan kita izinkan dibatasi sama sekali. Jadi harus ada kemungkinan untuk mengkritik, kemungkinan untuk mengusulkan yang alternatif. Itulah satu-satunya cara kita masyarakat bisa sedikit mencoba agar mereka yang kita pilih itu juga melaksanakan apa yang mereka janjikan. Tapi saya juga ingin mendengarkan janji. Sampai sekarang kebanyakan hanya bicara siapa dengan siapa, tetapi apa yang mau dia bikin, mengapa aku diharapkan memilih dia, belum banyak saya dengar. Itu yang penting. Baik, Romo Magnis dan Bu Lely, seperti tadi semangatnya sama ya. Kemarin Romo Beni juga sempat mengungkapkan di Rembang bahwa tugasnya tidak hanya para penyelenggara negara, bukan hanya para tokoh bangsa, tapi masyarakat juga harus mengingatkan. Oleh karena itu kita juga wajib mengingatkan. Saya akan bacakan ini puisi dari Gusmus yang kemarin didatangi pada sowan ke sana. Zaman kemajuan, ini zaman kemajuan, ada sirup rasa jeruk dan durian, ada keripik rasa keju dan ikan, ada republik rasa kerajaan. Nah, kita mengingatkan jangan sampai seperti kerajaan, karena kita mengharapkan kualitas kenegarawanan. Terima kasih Romo Magnis, Bu Lely, sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.